Yang diketahui ya hanya wahyu yang diterima itu, maksudnya gitu. Nah kan itu lebih menegaskan lagi. Aku nggak pernah mengada-ada. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku juga kepada kamu. Al-Quran itu peringatan bagi dia sendiri juga bagi kaumnya, tadi surat 43, 44 tadi. Yang aku ikuti hanyalah yang diwahyukan kepadaku. Nah, kalau dengan pengertian seperti ini kan jelas bahwa sebenarnya kan nggak mungkin misalnya wah nanti ada yang mengatakan seolah Nabi itu peramal, nanti akan datang suatu masa begini loh. Nah ini orang itu wahyu ya Raisa kok ngeramal. Ini kan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku juga kepada kamu, saya tidak tahu. Yang saya tahu ya wahyu yang saya terima ini. Selain wahyu saya nggak bisa gitu, nggak tahu gitu. Kan semuanya apapun yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu kan berdasarkan apa yang diberitakan oleh Allah. Disampaikan oleh Allah baru disampaikan. Ya memang sebenarnya harusnya demikian Pak. Ya, maka saya katakan dengan kita ya menyusun ayat-ayat yang berkaitan dengan tugas seorang Rasul itu agar supaya kita tahu tidak nanti mengarah kepada kultus individu. Dan seolah-olah ya ada kekhususan gitu ya. Nah ini, nah panjenengan melihat ayat ini tadi dan juga ayat ini. Kalau nanti melihat surat kelima ayat yang ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan. Itu berarti kan bukan berarti kitab Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Al-Quran sudah ada dari dulu kok. Nah, maksudnya sebenarnya waktu sebelum diwahyu kan Nabi juga tidak tahu kitab dan tidak tahu iman. Maka setelah diberikan secara bertahap sampai pada ayat yang terakhir ini sudah tak sempurnakan untuk kamu. Maksudnya gitu pengertiannya. Ya, nanti akan kita bahas di ayat-ayat berikutnya tentang pengertian sempurna itu tadi. Selama ini kan orang kalau memahami hanya satu ayat berdiri sendiri nggak bisa Pak. Berulang kali saya katakan, kita melihat satu ayat itu kita hanya berdiri itu nggak bisa untuk menjawab satu persoalan. Karena itu nanti ada hubungannya dengan ayat lain yang saling menerangkan, saling menjelaskan dan berhubungan gitu maksudnya keterangannya itu. Kalau nanti hanya satu ya belum selesai. Itu harus secara keseluruhan gitu ya. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Ini kemarin saya mengulangi sedikit yang ditanyakan Mbah Leman itu 48 ayat 10. Itu sebenarnya di situ memang ada kata-kata bai'ah Pak. Ya. Kalau selama ini kan orang di bai'at gitu ya. Bai'at itu artinya setuju, setia atau janji setia gitu ya. Tidak innal ladzina yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang bai'ah gitu. Bai'at itu artinya setuju atau setia kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berbai'ah kepada Allah. Ini kan sebenarnya dibandingkan dengan surat 4 ayat 80 kan sama. Mayyuti Rasulullah faqat atau Allah. Jadi dia itu setuju dengan apa yang kamu sampaikan, mentaati atau setia kepada apa yang kamu sampaikan. Itu berarti sama saja dengan setia kepada Allah. Siapa yang mentaati Rasul sama saja mentaati Allah, karena yang disampaikan Rasul itu semuanya dari Allah, pengertian begitu. Kalau di sini ada istilah tangan Allah di atas tangan mereka, mereka yang dimaksud bukan mereka Rasul, tapi mereka kaumnya. Berarti kan mereka kaumnya itu berarti kalau nek kamu itu nanti setuju dengan apa yang disampaikan Rasul itu berarti sama saja kamu berbaiat kepada Allah. Nek kamu tidak setuju nanti Allah itu punya kekuasaan terhadap kamu, maksudnya gitu. Tangan di sini jangan diartikan nanti wah Allah kok punya tangan, ya itu jangan. Hal-hal seperti itu memang perlu adanya satu pengertian. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, dari sekian banyak ayat-ayat tadi kan tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa Muhammad selaku Rasul itu menyimpang dari wahyu yang beliau terima, kan tidak ada kan? Seluruhnya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya dari tadi atas tadi, baik perintah
untuk kaumnya, artinya katakanlah, maupun juga perintah langsung kepada dirinya sendiri ternyata sama gitu loh Pak. Bahwa yang aku ikuti hanyalah yang diwahyukan kepadamu, yang aku ikuti hanyalah yang diwahyukan kepadaku gitu. Ada komentar sampai di sini tentang ayat-ayat ini? Jadi sehingga umumnya Rasulullah itu ya seperti itu makanya. Maksudnya gimana? Rasulullah itu bersifat umum Pak. Ya yang demikian. Ya umi itu artinya memang bukan bodoh, buta huruf. Bodoh itu kan jahil. Jadi Rasul itu kan bodoh, cerdas. Masa dipilih Allah kok bodoh? Umi itu artinya tidak artinya buta huruf gitu. Tetapi karena diberi ilmu oleh Allah kan masih mengerti kan gitu. Nah, dengan pengertian seperti itu maka sebenarnya tidak ada alasan bahwa ittiba Rasul itu seolah-olah seperti ittiba pribadinya. Nah, kemudian sampai di sini Pak, masih ada yang bertanya? Kalau dikatakan bahwa seorang Rasul itu seorang petugas, itu bukan sembarangan petugas Pak. Ya, kemarin 2275 itu dipilih oleh Allah sendiri dan tugasnya itu dari dulunya sama gitu. Bertugas yang menyampaikan terus kok gak salat ya namanya gimana? Ya, tugas Rasul itu sama Pak. Surat kedua 129 tempo hari di pertemuan pertama sudah kita bahas, tapi ini untuk memahami pengertiannya secara jelas. Kita lihat surat kedua 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan menganalisakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah serta mencerdaskan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kalau tempo hari kan ayat ini sudah kita keluarkan, tapi kita melihat pengertian hikmah. Nah, sekarang ini keluar lagi Pak, tapi untuk mengetahui tentang tugas-tugas Rasul. Tempo hari kan kita hanya melihat dari sisi hikmah Pak. Sekarang kita melihat tentang tugas Rasul Pak. Tugas Rasul menganalisa ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab dan hikmah, serta mencerdaskan kaumnya. Ada 4 Pak. Padahal surat kedua 129 itu kan doa daripada Nabi Ibrahim. Sekarang kita lihat surat kedua 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang menganalisakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mencerdaskan kamu dan mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Kan sama Pak, cuma redaksinya dibolak-balik kan. Di sini menganalisa ayat-ayat sama, kemudian mencerdaskan ini di sini. Kemudian mengajarkan kitab dan hikmah hanya dibolak-balik. Tapi pada dasarnya kan sama. Surat ketiga ayat 164.
Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mencerdaskan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sama empat ya. Di sini laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulam min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah mengutamakan atas orang-orang mukmin. Nah, kita ini mendapat prioritas, Pak. Ketika dia bangkitkan atas mereka seorang rasul dari diri mereka atau dari golongan mereka sendiri, untuk menganalisakan ayat mereka, atas mereka ayat-ayatnya, mencerdaskan mereka serta mengajarkan kitab dan hikmah. Walaupun sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Kan coba penjelasan cermati kan sama, Pak. 62 ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang membangkitkan kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka yang menganalisakan ayat-ayatnya kepada mereka, mencerdaskan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, dari beberapa ayat ini kan tugasnya sama, Pak. Ya, tugas Rasul itu sama, Pak. Walati ba'sa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dia yang telah membangkitkan ya, pada seorang ummi rasul dari mereka atau dari kalangan mereka sendiri yang menganalisakan atas mereka ayat-ayatnya, mencerdaskan, kemudian mengajarkan kitab dan hikmah. Perlu diketahui bahwa ayat-ayat Allah yang dianalisa oleh para rasul dari zaman dulu itu sama, Pak. Masa ayat zaman biyen karo saiki beda. Lah, dari sekian banyak rasul tugasnya kan mesti ayat yang disampaikan, tidak ada yang lain. Ayat yang disampaikan doa ini doa Nabi Ibrahim. Doa yang ayat yang disampaikan oleh Rasul pada zaman dulu dengan ayat-ayat berikutnya sampai pada ini Rasul ini Muhammad Rasulullah ya, kan sama, ayat-ayat Allahnya kan sama, karena datang dari Allah yang satu gitu loh, Pak. Kita harus memahami pengertian seperti itu bahwa yang namanya ayat-ayat Allah itu mesti sama. Nah, tempo hari ayat itu kita pahami dari segi hikmahnya itu, tapi sekarang kita paham dari segi tugasnya, tugas Rasul. Enggak dibedakan, berarti sama gitu loh, Pak. Menyampaikannya sama, hal yang sama. Ya, sebenarnya kalau kita runtutkan dari keterangan pertama, kedua dan seterusnya itu tidak ada alasan bahwa Rasul itu nanti menyampaikan yang lain, nggak ada. Kemudian Rasul yang satu dengan lain dibedakan, nggak ada. Tugasnya sama. Justru yang membedakan malah kena ayat.
Ya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hal-hal seperti ini perlu kami sampaikan agar supaya kita bisa mendapatkan satu pengertian yang sewajarnya gitu lah. Artinya kalau memang sewajarnya ya andai kata Rasul ya Muhammad selaku penerima wahyu itu sekarang masih hidup, itu tentu saja juga akan menyampaikan ayat-ayat seperti hanya yang dikembangkan dalam Al-Quran itu. Nah, dengan pengertian seperti itu maka kita akan betul-betul menganggap dan juga mengakui ya. Nah, kalau syahadatnya kan saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan berarti nanti misalnya ditambahi pernyataannya sendiri, saya mengakui bahwa ayat-ayat Allah itu dari dulu sampai sekarang sama, itu pernyataannya. Maksud ayat yang disampaikan Rasul zaman dulu dengan sekarang beda. Ya, bisa kita tangkap. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak? Habisnya yang Al-Baqarah 129 seakan-akan itu Rabbana ba'athna fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim. Istilahnya jadi keberadaan Rasul diminta ya. Nah, ini Ibrahim berdoa. Ini kan doanya Ibrahim, Tuhan kami gitu ya. Jadi Ibrahim itu karena diangkat menjadi imam uswatun hasanah itu mencemaskan. Jadi mohon kepada ya Allah bangkitkan nanti pada kalangan mereka itu Rasul yang nanti akan menganalisakan ayat-ayat Engkau, gitu loh Pak. Kemudian mengajarkan kitab dan hikmah serta mencerdaskan kaumnya. Ini permintaan Ibrahim kepada Allah. Walaupun sebenarnya andai kata Ibrahim tidak minta pun ternyata Allah juga sudah mendatangkan. Tetapi ini satu pertanda juga mengandung pelajaran bahwa Ibrahim itu orangnya yang sangat peduli terhadap masyarakat generasi berikutnya. Sampai berdoa seperti itu kan berarti karena kepeduliannya gitu Pak. Ini Allah kan menceritakan gitu. Ayat ini Allah menceritakan tentang apa yang dulu dilakukan Ibrahim. Tapi misalnya andai kata Ibrahim tidak berdoa pun Allah tetap mengurus, mengirimkan Rasul-Rasul dengan tugas yang seperti itu. Dan kalau istilahnya Nabi Ibrahim berdoa seperti itu berarti kan Ibrahim juga tahu bahwa tugasnya Rasul itu seperti ini gitu loh Pak. Ya toh? Karena kalau kita paham bahwa ini doanya Ibrahim berarti kalau begitu Ibrahim itu tahu bahwa tugasnya Rasul itu ya seperti ini. Agar mereka nanti menganalisakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah serta mencerdaskan kaumnya. Padahal ini yang mengatakan Ibrahim. Berarti dulu Ibrahim juga melakukan hal yang sama. Ya, bisa ditangkap. Ada yang bertanya yang lain? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ayat-ayat itu sudah cukup jelas, Pak. Nek cara wong Jawa jane wis cetha ayate. Sing ora cetha wonge. Lah ayat itu sudah jelas seperti itu loh. Kadang-kadang kita masih berusaha untuk menyanggah gitu. Wah, kuwi karepe ora ngono kuwi. Nah, ayatnya sudah jelas, cukup jelas. Dipahami oleh siapapun jelas. Diartikan, dipahami apa adanya jelas. Ya. Nah, oleh karena itu dengan pengertian-pengertian seperti ini akan membukakan kesadaran kita, gitu loh Pak, bahwa Allah itu betul-betul Rabbul Alamin. Dia yang awal dan yang akhir itu kan 57 ayat 3 itu kan. Allah yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin. Itu kan berarti memang Allah itu betul-betul menguasai seluruh jagat raya seisinya ini sejak dulu kala sampai dan seterusnya. Tanpa ada yang bisa mencampuri urusan Allah. Kalau sampai ketentuan hukum Allah kok kemudian dicampuri oleh manusia, tak ewangin jelas ya Allah, lah ini gimana? Kamu yang saya beri petunjuk malah ngewangi Gusti Allah. Jadi seolah-olah nek ora dijelaskan karo wong kuwi Gusti Allah ra iso njelaske, ini berarti kan dewangi. Ini bagaimana coba logikanya? Kan sering kita mendengar bahwa Al-Qur'an itu kalau nggak dijelaskan pakai ini nggak bisa. Kan berarti seolah-olah Gusti Allah ra iso njelaske. Tapi justru manusia yang diberi petunjuk malah sing jelas. Kira-kira kemale. Panjenengan sering mendengar begitu? Kira-kira kalau pendengaran seperti itu kira-kira logis nggak? Nah, gimana? Yang
Lah yang memberi petunjuk itu Allah, kok malah diewangi jelaske. Seolah Gusti Allah langsung jelaske malah diewangi karo wong sing diberi petunjuk. Nah, ini kan kita harus betul-betul menyadari akan kondisi seperti itu agar supaya kita ini tidak terjebak oleh satu pemikiran-pemikiran yang keliru, Pak. Nah, pemikiran yang keliru itu nanti akan menjadikan kita ini tidak bisa maju gitu loh. Kalau jalan yang lurus tadi hanya satu, Pak. Sering saya katakan, kalau misalnya manusia itu mengikuti jalan yang lurus ini, Al-Quran sudah 1000, sekarang sudah 1427, Pak. Katakanlah hampir 1500 tahun ya. Ini kalau berjalan kan sudah jauh sekali, Pak. 1500 tahun itu lama loh, Pak. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang itu? Nek pengajian ini gur bangsane kecerek sing metu, dandang gula mocopan, kemudian kuburan meledos. Loh, bagaimana orang bisa maju? Lah jenengan ndelok itu kan kuburan meledos itu nanti. Wah, engko terus bangsane apane yang keluar itu. Nah, Al-Quran ini sumber ilmu, Pak. Perlu digali, perlu dipelajari, perlu diteliti. Kita jangan dinabubukkan oleh hal-hal seperti itu. Nanti akibatnya kita terkesima dan kita akan ketinggalan. Coba sekarang Bapak mendengar berita bahwa Pluto dikeluarkan dari tata surya kita oleh para ahli astronomi barat. Orang-orang kita mesti manut, orang mudeng. Lah iya tak, Pak? Lah sekarang alasannya dikeluarkan karena Pluto itu sangat kecil, dia bilang. Sekarang begini, saya gambarkan. Analoginya, sekecil apapun manusia kerdil di muka bumi ini, kalau yang namanya wujudnya manusia, dia tidak akan dikeluarkan dari manusia. Dia tetap sebangsa manusia walaupun dia paling kerdil di seluruh dunia. Nah, kalau Pluto itu kan tanda-tandanya juga planet, walaupun kecil tetap planet. Masuk dikeluarkan. Ya, monggo aja lah, itu saya hanya memberikan satu gambaran seperti itu. Kalau itu sih masalahnya orang-orang ahli ilmu ya. Ini saya mendengar berita itu hanya ya memberikan komentarnya seperti itu. Karena Pluto itu kan ditemukan sudah 1940 ya, sudah lama sekali. Sekarang istilahnya diusir dari wilayahnya, diusir. Ya, tetapi kan karena kita tidak paham kan akhirnya mengikuti. Ya. Wah, nanti pelajaran fisika disesuaikan. Tata surya kita sekarang Pluto tidak ada. Nah, makanya kita ini harus menjadi orang yang betul-betul juga paling tidak itu ikut berperan gitu loh, Pak. Ikut berperan itu artinya kita juga kritis, itu jangan gur ikut-ikutan dalam arti kata gur ngeli istilahnya. Tetapi sebenarnya kalau kita mempelajari Al-Quran itu dengan cermat, dengan teliti, maka di sana ada pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa yang tidak atau belum diketahui oleh manusia sebelumnya. Tapi Allah sudah terlebih dahulu menjelaskan gitu. Hanya masalahnya kita ini mau yakin apa tidak gitu. Ya, kalau tidak yakin ya sudah. Ya, yang sebatas yang sudah kita pelajari terus saja, itu nanti akan kita temukan hal-hal yang sangat luar biasa. Tetapi perlu disadari bahwa di dalam mengkaji Al-Quran itu ya, kalau dulu Nabi menerimanya 23 tahun itu kan terus menerus, Pak. Kita belajarnya 50 tahun tadi ya terus menerus. Kalau hanya kadang kalau ya nggak cukup, nanti waktunya habis belum selesai. Loh, kita bisa bayangkan 6.000 sekian itu nggak sedikit loh, Pak. Jenengan kadang-kadang kan mau coba buku rotok kandel sidik sawang-awangan kok sampai 6.000 sekian ayat. Ya. Sampai di sini mungkin masih ada yang bertanya. Kalau tidak mungkin monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan 4 ayat terakhir itu, Pak. Jadi kalau dari 4 ayat terakhir itu di sana disebutkan salah satunya ada Alkitab dan Al-Hikmah gitu ya. Kalau menurut terjemahan di sini ada kurung bukanya As-Sunnah, dan memang ada beberapa perbedaan antara terjemahan 1 dan terjemahan 2 atau terjemahan mungkin dari penerbit A, penerbit B, ada beberapa perbedaan. Namun kebanyakan dari mufassirin, dari kitab-kitab tafsir mentafsirkan bahwa
itu adalah as-sunnah. Kalau itu menurut Bapak gimana? Nanti lihat keterangan saya sebelum ini, sudah saya jelaskan tentang hikmah. Keterangannya panjang. Kemarin sudah kita jelaskan selama 2 jam. Nanti jawabnya nggak cukup waktunya. Tentang hikmah, ya. Nanti lihat keterangan-keterangan sebelum ini sudah kami jelaskan selama 2 jam tentang hikmah. Ya. Dan keterangan yang kami sampaikan bukan menurut pendapat orang, tetapi menurut Al-Quran. Hikmah menurut Al-Quran. Tidak ada yang saya katakan menurut pendapat orang, nggak ada. Ya, tidak ada juga. Nanti silahkan lihat keterangan yang kami sampaikan sebelum ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikianlah pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan satu pengertian tentang pokok bahasan yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang masih menyangkut masalah ittiba' Rasul. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar mengagungkan dan menjunjung tinggi nama Allah, dan juga menjunjung tinggi Allah dengan sebenar-benarnya. Demikianlah apa yang bisa kita kaji. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.